Oke guys, ketemu lagi sama Mamang di channelnya Kuma Aing. Di sini Mamang mau ngebahas cerita film dari Kuda Hafiz, di mana seorang suami yang balas dendam karena istrinya dipekerjakan sebagai pelacur di negeri Saudi Arabia. Dan berhasilkah dia membawa istrinya pulang? Sebelum dimulai, jangan lupa untuk di-subscribe. Ini dia, namanya si Samir. Dia memiliki istri yang sangat cantik yang bernama Nargis. Suatu ketika dia dijodohkan sama orang tuanya dengan perempuan yang bernama Nargis. Dan mereka mengobrol duaan. Setelah itu mereka mencoba jalan-jalan dan akhirnya si Samir pun melamar si Nargis. Mereka pun akhirnya menikah. Dan jalan satu-satunya mereka memutuskan untuk bekerja di Saudi Arabia menjadi TKA. Mereka sangat sedih karena harus terpaksa ngebabu jadi TKA. Keesokan harinya panggilan kerja mereka sudah ada. Namun istrinya ini yang harus duluan berangkat ke negara Saudi. Dan akhirnya mereka pun saling berpisah di bandara. Karena si Nargis ini harus pergi ke negara Saudi menjadi TKA untuk ngebabu. Setelah 3 hari kemudian, si Samir mendapati telepon istrinya itu minta tolong ingin pulang lagi ke India. Karena dia tidak sampai ke alamat tempat dia bekerja. Si Samir pun langsung pergi ke kantor agen penyalur kerja istrinya itu. Sayangnya polisi India tidak bisa membantu karena istrinya hilang di negara orang lain. Akhirnya si Samir ini pun memutuskan untuk pergi sendiri ke negara Saudi untuk mencari istrinya itu dengan membawa petunjuk dari nomor telepon yang istrinya itu sempat nelpon. Setelah di Saudi, si Samir ditemenin sama si Usman yang siap membantu dirinya. Si Samir pun mencoba untuk pergi ke kantor kedutaan India. Namun dia tidak mau nunggu lama-lama. Akhirnya dia pun mencari dan menyelidikinya sendiri. Si Usman berusaha untuk minta bantu sama temannya itu mengenai informasi alamat nomor telepon yang pernah istrinya itu nelpon. Dan akhirnya si Usman pun ngasih tahu kalau istrinya bisa jadi diculik dan dijadikan pelacur oleh para penjahat tersebut. Si Samir sangat hariwang saat mendengar istrinya diculik dan meminta tolong sama si Usman. Esok harinya si Usman beserta si Samir pun berusaha untuk memasuki tempat maksiat itu. Namun mereka belum menemukannya. Dan mereka mencoba ke tempat maksiat yang terakhir. Setelah dia masuk dan mencari foto para pekerja PSK ini, dia temukan foto istrinya. Namun sayangnya istrinya itu sedang lagi diungkluk sama tamunya tersebut. Istrinya si Samir ini datang dan langsung saja si Samir ingin membawa pergi, tapi mereka menahannya. Dan akhirnya terjadilah baku hantam. Yang ketika itu si Samir mau pergi, ternyata para penjahat itu datang dengan sangat banyak. Dan akhirnya suami istri ini pun terpisahkan. Si Samir langsung digulung sama para penjahat itu.
mencoba untuk melawan dan melarikan diri dari tempat tersebut. Melihat si Usman yang sedang di mobil, dia langsung dihampol sampai dia tak sadarkan diri. Samir yang sedang onar, dia tabrak apa aja yang ada di depan dan berujung pingsan. Beberapa hari kemudian, si Samir ini ditahan oleh Kapolsek Arabia sekaligus memberikan bukti-bukti mengenai tempat tersebut. Ini dia namanya si Pais, salah satu tentara yang akan membantu si Samir untuk menemukan istrinya itu. Namun di sisi lain ternyata si Pais ini adalah salah satu komplotan dari para penjahat tersebut. Dengan mencoba membuat laporan yang palsu kalau istrinya itu meninggal dibakar oleh sekelompok para penjahat itu. Dengan maksud supaya si Samir bisa pulang ke negaranya dan penyelidikannya tidak dilanjutkan. Si Samir yang merasa istrinya masih hidup, dia tidak jadi pulang. Dia kembali untuk menyelidikinya sendiri. Dengan cara dia pergi ke warnet dan mencoba membuat akun palsu seorang model wanita untuk bisa menemukan alamat dan orang yang sudah menculik istrinya tersebut. Akhirnya si Samir pun pergi ke kota di mana bos dari para penjahat itu tinggal. Dengan berpakaian tertutup layaknya wanita hijaber, akhirnya dia pun berhasil bertemu dengan bos tukang culik itu. Dan ketika si Samir sedang menodongkan pistol, si bos penculik itu melawan. Akhirnya mereka pun terjadi lagi baku hantam. Dan si Samir pun berhasil memenangkan taekwondo tersebut. Ketika mereka sedang asik ngobrol, kedua tentara ini datang dan si Pais mencoba untuk meyakinkan si Samir. Dan disinilah terbongkarnya kebusukan si Pak mau dikirim ke para sultan. Lalu si Samir pun menemukan istrinya di sebuah mobil kontainer. Dia langsung membawa mobil itu menuju ke markas besar tentara Isa. Si Pais yang sedang gegelutan dengan rekan kerjanya karena tidak mau terbongkar. Si Pais pun terpaksa harus membunuh rekan kerjanya sendiri dengan menuduh si Samir yang sudah membunuhnya. Si Samir yang sedang nyetir mobil kontainer, dia malah balapan dengan para penjahat itu. Dan untuk si botak yang mau ngagajleng, dia nyungsruk ke nutane akibat mobilnya nabrak batu. Si Pais yang marukana udah baik-baik aja, dia datang sama si Pak Haji, bos besar para penjahat itu. Dan disinilah si Pais ketahuan sama salah satu anggota polisi yang lagi jadi mata-mata. Si Samir tak gentar. Dia menghantam apa saja yang ada di depan mata. Dan untuk si bapak komandan ini, dia sangat kesal dan kecewa melihat kelakuan busuk si Pais tersebut. Si Samir tiba di markas tentara Isa itu dan langsung diringkus. Setelah si Pais datang dan todongkan pistol, lalu barudak si komandan itu balik tembaki si Pais
karena sudah tahu kelakuan busuknya si Pais tersebut. Pada akhirnya si Samir sama si Pais pun baku hantam dan disaksikan oleh semua para barudak tentara itu. Dan si Samir pun juara satu dalam aksi baku hantam. Akhir cerita, suami istri ini bisa bersama kembali. Untuk si Pais, dia dihukum mati karena telah membunuh petugas negara. Dan untuk si Samir, dia telah berhasil membawa kembali istrinya pulang. Oke, jadi dari film ini mengajarkan kasih sayang seorang suami tidak ada tolak ukurnya.